Duluan. Halo, Pak, tolong deviceku jadi co-host ya, Pak. Device aku yang ini tolong jadi co-host, Kak, yang ada gambar. Oh ini, iya iya. Oke. Banyak yang udah masuk ya. Shalom, Bina. Halo, Hmm. Oh Yuda, Shalom. Koderi, Shalom. Ko Hendrik, Shalom Ko Hendrik. Wah, Pak Yuda lagi megang gitar nih. Mau siap-siap nyanyi, Pak. Boleh Pak Yuda kalau mau. Saya lagi cari lagu buat hari Minggu. Kirain. Siap-siap nih. Oke, oke, Pak Yuda. Kak Sam, kita mulai kelas Bu SD jam berapa, Kak? Kalau biasanya sih 20.10. Cuma nggak tahu nih. Oh, oke. Iya, 20.10. Oke. nanti mulai aja lah PPW-nya 20.10. Oke, siap, Kak. Pak Tommy, Shalom Pak Tommy. Salam semua, salam salam. Shalom Pak. Halo Ren, Shalom Pak. Lagi di mana Pak? baru sampai rumah nih Wen. Oh, belum rumah. Oke, puji Tuhan. Yunita, Shalom Kak. Shalom Awan. Shalom. Lagi di mana Kak? Hmm? Lagi Di di mana rumah, di nih? rumah, Oh, di di rumah rumah. baru beres makan ngebut. Maka. Aduh, kapan lagi makannya? Makan malam wae tambah gede. Oke, monggo lanjut. Wan, kamu udah bisa main gitar? Ah, kelihatan deh. Iya iya bener kok Sam, bener Kak, ya Sam ya. Iya tuh, apa? Keren tuh Wan, keren Wan. Ayo praktekin, jangan Ayo tuh soal Wan, terus. bisa Wan. Pakai lagu aku aja. eh, bukan Kak, tadi lagi beres-beres kamar, jadi kita apa tahu diranjang dulu gitu supaya nggak jatuh gitu Kak. Kirain dipamerin gitarnya ini udah bisa nih gitu. Aku lupa nama kita sebentar ya, sebentar. Oke, udah. Oh, ya. Coba Wan, dua lagu lah, dua lagu. Nanti aku yang ajabnya. Belajar sama Pak Yuda tuh, coba main gitar. Wan kan baru belajar. Iya Kak.
Shalom, Opa Elman. Shalom, Bro Owen. Gimana kabar Taiwan, Opa? Lagi ini musim dingin sekarang. Oh, musim dingin ya, Opa ya? Oh, dingin-dingin nih. Oh, Nanti oke. bulan Mei baru panas nih. Oh gitu. Oke, oke, Opa. Ekstrim juga sih. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba tiba-tiba ini, tiba-tiba dingin gitu loh. Hujan juga. Pamit ya sebentar ya. Pamit ke toilet dulu ya. Sebentar Oke, ya. Opa. Tigres, Koheri, Shalom. Bu Emilia, Shalom, Bu. Shalom Wan, shalom semua. Halo. Mungkin PPW-nya bisa dimulai aja, Kak Hans. Oke. Bentar. Ya, shalom teman-teman. Mari kita angkat satu pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami dengan Bu Esti. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bu Esti dalam mengajar kami, dalam memberitahu kami untuk pelajaran bahasa Yunani 2. Berikan hikmat kepada kami juga Tuhan, telinga Tuhan yang mau mendengar setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen kami. Terima kasih ya Bapa. Kami buka kelas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita tunggu ya, teman-teman. Shalom, Bu Esti. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sedikit Shalom Bu Esti. terlambat ya. Happy New Year Bu. Oke. Salam Bu Shalom, Bu Esti. Esti. Shalom, Shalom Bu Esti. Salam Bu Esti. Halo Bu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat tahun baru Bu. Terima kasih Bu. Baru Bu. Ya, selamat Natal Tahun Baru Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat. Aman ya Bapak Ibu masuk semester baru ini? Mulai ini Bu panas, langsung dikasih tugas banyak. Mulai munas lagi ya Bu. Baru pertemuan Ya, satu udah baru mulai. masuk soalnya. Oke. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti semester genap ke ganjil liburannya lama kok Bu. Iya. Oke, udah doa ya? Dan pujian penyembahan tadi ya? Udah Bu. Oke. Ya, kita berarti langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Kita masuk di Yunani 2. Kemarin Yunani 1 sudah pada lihat hasilnya ya. Menyenangkan nilai-nilainya. Oke. Oke, kita sebentar bahas RPS terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam materi. Yeah. Oke, Yunani 2 tentunya kita lanjutan dari materi Yunani 1 ya Bapak Ibu. Kita masih menggunakan buku yang sama juga, Ray Summers. Tapi juga nanti ada tambahan versi Indonesianya juga dari PowerPoint yang ada. Nanti saya akan berikan seperti biasa gitu ya untuk PPT. Kemudian di dalam Yunani 2 ini kemarin kita sempat selesai di dalam Yunani 1 itu sampai dengan present passive indikatif ya. Nah, kita ada 2 materi yang kemarin tertinggal di dalam Yunani 1, bentuk kata kerja imperfect sampai dengan first aorist. Jadi nanti itu masuknya di dalam Yunani 2 ini. Kita mulai nanti mulai kata kerja di tense imperfect, kemudian future, kemudian juga aorist, dan juga nanti kita masuk di dalam deklarasi ketiga, kemudian bentuk partisip di dalam Yunani, dan juga nanti kita mulai ke dalam
bentuk kegiatan atau jenis yang tidak pasti atau tidak real, yang sifatnya masih kemungkinan, yaitu subjunctive. Dan terus juga kita akan melihat nanti bentuk daripada kegiatan yang sifatnya itu adalah perintah, gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman saya pikir ada beberapa yang saya nggak masukkan ke dalam Yunani 2 ini. Nah, sisanya itu saya pikir nanti kalau memang kita cepat, itu nanti bisa menjadi tambahan. Atau kalau misalkan tidak keburu, saya pikir itu sifatnya bisa diikuti. Jadi nanti tetap catatan-catatannya ataupun materinya saya akan kasih lengkap kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, jadi nanti sebentar kita bahas RPS, terus kita juga mau review sejenak untuk bentuk-bentuk yang kemarin kita sudah kuasai ya Bapak Ibu. Baru kalau sudah kita masuk ke dalam materi. Terus seperti biasa, kita nanti tiap minggunya masih akan kuis, terus juga ada tugas. Nah, tugasnya ini nanti supaya tidak memberatkan, kita tugasnya kelompok saja, ya. Kemudian UTS dan UAS seperti biasa, pribadi. Kemudian, oke. Ya, jadi setelah setelah kita berakhir Yunani 2, nanti apakah memungkinkan untuk kita coba latihan untuk terjemahkan satu pasal di dalam kitab Roma atau Yohanes. Nah, itu juga nanti kita lihat pada waktu pertemuan 15 atau pertemuan ke-14 gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sebagai latihan gitu ya dari Yunani 2 ini gitu ya. Paling tidak minimalnya adalah kita bisa menguasai gitu ya, menguasai dalam artian bentuk-bentuk dan perubahan-perubahan dari setiap kata kerja, itu kita bisa mengetahui perubahannya atau perbedaannya, serta nanti kita menerjemahkannya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kesulitan di dalam menerjemahkan, misalkan boleh nggak kita menerjemahkan khusus Yunani 2 ini versi Indonesia aja, nggak masalah buat saya gitu ya. Jadi versi Indonesia, versi Inggris sebenarnya sama-sama aja, tapi nanti kita lihat lagi kembali mana yang lebih mengenakan gitu ya, lebih bisa kita kuasai sama-sama di dalam kelas. Oke, untuk kehadiran tetap 10%, kehadiran keaktifan 10% Bapak Ibu, tugas-tugas 40%, UTS dan UAS 25%. Oke, penilaian masih sama ya, seperti yang sudah-sudah. C itu minimal kelulusan kita. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin lihat di dalam Yunani 1, nilai Bapak Ibu misalkan hurufnya ada yang B, ada yang amin, nah range nilainya kira-kira kemungkinan ada di angka paling atas. Ya. Oke, untuk RPS, apakah ada pertanyaan di dalam kelas Yunani 2? Oke. Nah, jadi untuk UAS-nya kemarin saya menerima banyak notes, menerima banyak notes daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Ya, terus ada yang bilang, Bu, saya hanya mempunyai segini, gitu. Saya sudah berusaha lebih baik dan lain sebagainya. Ya, saya cukup memaklumi itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sungguh juga mengapresiasi hasil Bapak Ibu semua. Jadi ya nilainya juga tentunya saya juga nggak sadis-sadis banget lah bilang istilahnya gitu ya. Jadi tentunya kalau dari saya sih sifatnya kalau Bapak Ibu masih ada yang belum mengerti atau belum jelas, silakan langsung ditanyakan saja gitu ya. Saya pikir juga ada Pak Dery, Pak Hari, Bu Emil tuh yang menurut saya beliau-beliau ini oke gitu ya. Terus juga yang lainnya. Gracia juga bagus gitu ya kemarin. UAS-nya Sam juga lumayan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa belajar banyak dari beliau-beliau ini. Artinya yang lainnya bukannya tidak bagus gitu ya. Yang lainnya oke tetap.
Oke, ada Punya saya pertanyaan? oke nggak, Bu? Punya Pak Yuda mantap, Punya saya oke nggak? mantap Pak. Serius, loh. Serius Pak? Oke lah minimal. Cuman emang ada beberapa yang Oh iya. keliru gitu ya. Nah jadi Emang saya sengaja keliru biar nggak menonjol. Memang sengaja dikeliruin 1, 2 gitu. Sengaja biar siap, nggak siap, sombong. siap. Siap, merendah ya Pak ya. Merendah untuk meroket gitu. Oke. Untuk Yunani 2, Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau cukup jelas ya? Ada Yunani 3 nggak, Bu? Nggak ada Pak. Yunaninya cuma dibagi jadi 2 aja. Nanti nggak kelar-kelar. Kita setiap semester cuma Yunani sama Ibrani doang belajar. Oke. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk mempelajari Yunani, gitu ya, kalau Bapak Ibu mau ngambil S2 atau Biblika silakan gitu ya, untuk konsentrasi lebih lanjut terhadap Biblika, bisa eksegesis, ya, silakan saja Kak Bapak. Jadi kalau untuk program sarjana memang sifatnya kan kita apa namanya sampai kepada menerjemahkan lah, minimal kita tahu, terus kita juga punya aplikasinya yaitu Eastword atau Bible Strong yang itu juga cukup membantu gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya Bapak Ibu bisa terbantu dengan itu. Oke, jadi kemarin di UAS ya, kalau UTS sih menurut saya Bapak Ibu oke. Nah UAS itu kebanyakan kemarin itu terjemahan dan pengklasifikasian, baik itu masuk ke golongan kata kerja, kata sifat, terus definite artikel. Nah itu beberapa masih ada yang keliru gitu. Jadi tapi sebenarnya terjemahannya benar gitu ya. Saya juga agak bingung terjemahannya benar, tapi dalam pengklasifikasian atau parsingnya ada beberapa yang menurut saya itu agak ada salah gitu ya. Jadi bukan salah sih, sebenarnya keliru gitu ya, keliru membedakan itu. Jadi itu yang nanti coba kita sedikit review ya Bapak Ibu untuk kita mengenal lebih lagi. Oke, kita review dulu, baca, dan nanti ada beberapa kata yang saya tunjuk gitu ya. Kita mulai terlebih dahulu dari Owen. Oke, Owen baca ayat 1 sampai dengan 3. Kelihatan jelas, Owen? Iya Bu, oke, kelihatan jelas Bu. Ya, baca, Owen. Ya, udah Bu. Oke. Kai te me merah te Ya, nggak apa-apa, sebut aja. te Ya. gamos ege neto en kanal tes relilayas kai ne meter to Apa ini tadi? iki ya Bu. Ini apa? Me meter Bu. Meter, oke, meter, terus? Meter ekleten Mana itu? Meter? yang ayat 2 Bu, ayat 2 Bu. Iya, meter itu belum selesai. Meter? Meter to inso eke. Oke, titik ya. Oke, oke, di sini dulu deh kita berhenti.
Coba di situ kamu sebutkan kata kerjanya satu, bentuk kata kerja satu, bentuk kata benda satu, bentuk preposisi satu. Coba sebutkan bentuk atau kata dari kata kerja. Satu kata. Yang kata kerja, Yang kata kerja yang mana? yang EG neto Bu. Oke, gini toh. Kata bendanya, satu kata benda. Kata benda karena Karena bisa dibilang tempat ya. Tapi yang lain, coba. kai Bu, kai. Kai masuknya conjunction, bukan kata benda. Ya. Tuh Bu, tuh. Salah. Oh, yang Apa? Yang EG Bu, EG. Eke bukan kata benda. Ya, diingat lagi leksikonnya. Kata benda itu bentuknya seperti apa, ada apa di depannya. Oke, ganti deh preposisi. Coba, ada nggak di sini preposisi? Preposisi Preposisi atau kata depan? Bentuk dari kata preposisi atau kata depan. yang Yuk, cepat. ga gamos, gamos. Oke, gamos itu kata benda. Yang preposisi itu adalah bentuknya an. Ingat, bentuk kata depan atau sama kata benda itu berbeda ya. Kata benda itu ada gamos. Terus satu lagi itu meter itu kata benda. Mother, ibu. Oke, thank you Wan. Pak Yuda, ayat 2, coba Pak. Belum di-unmute Pak Kenapa sih harus saya toh Bu? Nggak apa-apa loh Pak ya. Otaknya ini masih Masih liburan ya. masih liburan. Ya Pak, dicoba aja. Ekle eklete Yes. dekai o i ies ios yes Yes. yesus Yes. kai oi matetai auton auto estof ton Apa ini Pak? gamon Ya, gamon ya. betul. Betul. Oke Pak, coba cari satu kata ganti orangnya. Kata ganti, ntar dulu. Ya Pak, siap. Ini Kata mana yang termasuk kata ganti orang Pak? kata ganti orang. Iya, betul. Personal pronoun. Dari kata yang tadi Bapak baca, yang mana termasuk kata ganti orang? Atau personal pronoun. Oi kai oi matetai auton eiston yamon. Duh. Gak tahu Bu. Coba aja Pak, ayo. Coba. Berdasarkan insting. Kai oi
Oi matetai. Ya. Oi matetai, yakin? Ya, termasuk pronoun, personal pronoun. Oi matetai salah. Yang mana, Bu? Yang mana? Tar dulu, Bu. Otaknya ini masih bulan beneran ini. Yes. Harus buka primbon dulu ini. Ya, monggo. Ya wes, coba cek lagi ya. Oke, bisa? Skip dulu, Bu. Skip dulu, ya. Bu. Skip dulu. Skip. Ya. Bapak Ibu ada yang tahu? Ayat 2 kata ganti orangnya. Damon kali ya, Bu ya. Auto, Bu. Damon ya, Bu. Damon ya, Bu ya. Salah, kamu salah. Auto, Bu. Ya, auto ya. Auto itu bentuk kata ganti orang. Oke. Oke, di ayat yang ketiga, Bapak Ibu coba tebak mana yang merupakan bentuk kata ganti, bentuk preposisi atau kata depan. Di ayat 3. Pros, Bu. Oke, terus gitu. Pak Dery, coba kata ganti, kata kerja selain daripada legi. Kata kerja selain kata legi. Saya, Bu. Iya, Bapak. Pak Dery. Oh, itu Bu, apa? Exosin. Ya, ekousin ya. Ada lagi? Sama itu Osteres Santos. Ya, Husteres Santos ya. Juga termasuk kata kerja. Oke, kita lanjut. Mungkin Shalom, coba di dalam ayat yang keempat, mana yang merupakan dua kata ganti orang? Shalom? Iya, Bu. Ya. Dua bentuk kata ganti orang di ayat yang keempat, yang mana? Sebentar. Bentuk kata ganti orang atau personal pronoun? Yuk. Sebentar, Bu. Soy termasuk, Bu. Say. Oke, satu lagi. Terus kalau Eku, Bu. Apa? Eke. Iya, Eke. Eke tidak termasuk. Satu lagi. Satu lagi ya, ayo. Hampir ada tadi sudah disebutkan di atas. Yang tahu? Satu lagi? Iya, Bu. Apa? Aute ya, Bu. Yes, aute. Dia ada aute, soy, ada lagi juga mau. Soy itu bentuk kata ganti orang kedua, Bapak Ibu. Dan mau itu kata ganti orang pertama. Nah, kalau aute ini bentuk kata ganti orang ketiga. Aute, auto, gitu ya. Tos, atau bentuk kata ganti orang ketiga.
Moi atau emo itu bentuk kata ganti orang pertama, gitu ya. Jadi dia bisa pakai belakangnya aja atau dia bisa juga ditambahkan emo, sama aja. Oke, last terakhir coba silakan Bapak Ibu lihat di ayatnya yang ke ayat yang ke-6. Coba Bapak Ibu lihat dan cari bentuk daripada kata kerja. Bentuk kata kerja. Di ayat 6. Eke ya, Bu. Ekei. Mana ekei? Ekei ini bukan kata kerja. Ekei. Bukan kata kerja. Tarismon bukan, Bu? Ya, kata rismon. Ya, bentuk kata kerja. Keimenai itu bisa, Bu. Keimenai. Keimenai. Nah, ini bisa juga keimenai. Oke. Itu ya. Jadi Bapak Ibu bentuk-bentuk kata kerja, kata benda, kan kemarin kita bahas kata kerja, kata benda, kata ganti orang, kata sifat, gitu ya. Kata sifat itu nanti sebenarnya tinggal kita lihat daripada bentuk kata bendanya, gitu ya. Bentuk kata bendanya itu apakah dia lebih menuju kata benda atau kata sifat, gitu ya. Nanti dilihat lagi, kita review lagi nanti di dalam leksikon, gitu ya. Itu gunanya sebenarnya kuis-kuis yang kemarin kita lakukan, gitu ya. Nah, ini sedikit review aja Bapak Ibu. Jadi bentuk-bentuk apa namanya yang tadi kita baca, yang kita juga lihat sama-sama di share screen ini, ya kita bisa mengetahui mana bentuk kata kerja, mana bentuk kata benda, kata ganti orang, preposisi, gitu ya. Jadi itu jangan dilupakan karena nanti kita akan berhubungan dengan itu semua ke depan. Nah, itu juga menjadi salah satu awalan Bapak Ibu pemula di mana itu merupakan bentuk dasar, yaitu kita kemarin itu masih bentuknya present. Jadi bentuk nanti yang kita mau pelajari itu bentuk imperfect. Ya, bentuk imperfect itu juga udah mengalami perubahan. Nah, bagaimana perubahannya nanti sebentar kita akan coba lihat, gitu ya. Kita masuk di dalam bentuk kata kerja yang kedua, itu adalah imperfect. Kalau saya kecepatan, Bapak Ibu bisa bilang ya, bisa langsung unmute aja, atau kalau misalkan Bapak Ibu masih belum jelas, bisa langsung kasih tahu saya. Oke, kita kemarin terakhir sampai bentuk demonstrative pronoun dan present passive indicative. Jadi saya anggap Bapak Ibu itu sudah oke, gitu ya, sudah clear. Nanti kita tinggal review-review saja waktu kita mungkin melihat ada bentuk latihan-latihan yang ada. Nah, pelajaran selanjutnya itu adalah bentuk kata kerja, yaitu bentuk imperfect, ya. Bentuk imperfect atau tense imperfect, aktif, indikatif. Nah, jadi tense imperfect ini berhubungan dengan masa lampau. Tapi juga kalau kita lihat secara durasinya, itu menyatakan suatu aksi yang sebenarnya masih terjadi secara terus-menerus. Jadi bisa dibilang ini tuh kejadian masa lampau tapi masih terjadi secara terus-menerus, gitu ya. Atau secara iteratif, itu menyatakan suatu aksi yang terjadi secara berulang-ulang. Nanti kita lihat model bentuk imperfect, gitu ya. Perubahan dari tense imperfect itu seperti apa? Beda jauh dari bentuknya tense present, atau seperti apa nanti di tense imperfect. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam satu kata kerjanya di tense imperfect, itu berarti dia artinya adalah dulu sedang. Gitu ya. Misalkan saya dulu sedang melepaskan.
Atau kamu dulu sedang melepaskan. Jadi kalau bentuk present yang kemarin itu kan kita pelajarinya adalah kalau bentuk present adalah saya sedang atau misalkan saya melepaskan gitu ya langsung, karena bentuk tense present itu adalah satu kejadian yang sedang terjadi saat itu juga gitu ya. Tapi kalau tense imperfect itu berarti kata kerja tersebut atau kegiatan tersebut atau kegiatan tersebut itu sudah berlangsung gitu ya, berlangsung dalam waktu yang lampau atau masa lampau gitu ya, tapi durasinya itu masih terjadi secara terus-menerus atau berulang. Hanya kalau kita terjemahkan itu tense imperfect berarti artinya dulu sedang, atau nanti kita lihat di dalam Inggrisnya, versi Inggrisnya gimana ya. Jadi saya dulu melepaskan, saya dulu sedang melepaskan, kamu dulu sedang melepaskan, dia dulu sedang melepaskan, terus kami, kita, kami dulu sedang melepaskan, sampai mereka dulu sedang melepaskan. Atau kata bentuk kata kerja lainnya, misalkan Ago, saya dulu sedang memimpin, gitu ya, kamu dulu sedang memimpin. Atau Eko, gitu ya, bentuk saya mempunyai dari bentuk presentnya. Jadi kalau di dalam bentuk imperfectnya, ya berarti menjadi saya dulu sedang mempunyai, gitu ya. Atau misalkan saya dulu sedang mengajar, saya dulu sedang memimpin, saya dulu sedang bla 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 sesuai dengan kata kerjanya. Oke, mari kita lihat seperti apa perubahan yang terjadi di dalam tense imperfect. Ini ada di Ray Summers, Bapak Ibu, jadi nanti bisa sambil lihat juga di Ray Summers catatannya ya. Jadi kalau bentuk imperfect ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam bentuk present kan rumusnya dia adalah bentuk present itu adalah lu. Kemudian ditambahkan gitu ya. Kalau dulu bentuk present itu adalah kalau kita garis ya, O is A. Kemudian omen, ete, dan oisin. Ini lu gitu ya. Ini bentuk present indikatif. Yang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini singular, ini plural. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau di dalam imperfect, dia bentuknya di bawah ini. Jadi, di depan, ya, dia ditambahkan augment. Ini dia adalah augment. Namanya augment. Ya, nanti kita lihat. Ditambah dengan stem dari bentuk present, lu. Kemudian ditambahi dengan personal ending atau akhiran daripada ending bentuk imperfect, yaitu mulai dari on, yaitu orang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini di tabelnya seperti ini. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Berbeda ya dari bentuknya present. Dia ditambah di depannya itu di depannya ditambahin augment, yaitu ditambah e, dan di belakangnya dia akhirannya berbeda dari present. Kalau bentuk imperfect, dia akhirannya orang pertamanya on, orang keduanya itu s, orang ketiganya itu akhirannya n atau bisa e, ya. Nah, ini masih sama, ya. Bentuk yang pluralnya, bentuk orang pertama jamak itu hampir sama, masih sama, cuman dia ada tambahan augment aja di depannya. Nah, bentuk orang kedua jamaknya dia masih sama juga, tapi bentuk orang ketiga jamaknya dia berbeda.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Maaf, Bu. Kalau yang di bawah Suneri ini kan ada yang lu sama on itu buat ditaruh di mana ya Bu ya? Sorry Bu, yang mana Bu? Yang ada ini Bu yang Ibu tulis kayak itu Bu. Ini ya. Iya. Iya betul Bu. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibilang rumus, Bu. Jadi, kenapa saya bilangnya rumus? Karena dalam bentuk imperfect, ini rumusnya dia ditambahkan augment E. Lihat di sini. E kan? Jadi ditambahkan E. Kemudian lu ini adalah stem bentuk kata kerja. On-nya itu adalah akhiran dari bentuk kata kerja imperfect dari orang pertama. Enggak. Jadi ini masih ibarat kata nih, kata yang digunakan itu luo nih kalau dalam bentuk presentnya. Jadi kalau kita ubah, ini kan kalau luo ini kan bentuk present aktif, indikatif, orang pertama singular. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau ubah di dalam bentuk imperfect aktif indikatifnya? Maka dia berubah menjadi luon. Sesuai dengan rumusnya. Yaitu kalau bentuk imperfect, maka di depannya dia ditambahkan augment. Yaitu dengan stem lu tetap ya, stemnya ini dia tetap nih lu, tapi akhirannya dia harus mengikuti bentuk orang pertama dari imperfect yang ini on, is, and, command, et. Jadi yang di tengahnya tuh tetap ya Bu ya? Yes, betul Bu. Cuman akhir sama depan sama akhir aja yang berubah ya. Betul. Ya. Terima kasih. Bu. Jadi ini menjadi bentuk imperfect aktif indikatif orang pertama singular. Ya Pak. Saya kadang bingung masalah yang kayak ini ya, augment-nya kan ada titik 2 di atasnya, ada yang 1. Yang plural ini cuma 1. Oke. Yang benar 2 apa 1 emang rumusnya 1 gitu kalau yang ini. Orang ke-1 dan ke-2 yang plural. Terus yang luo-nya juga ada yang kasih 1, ada yang nggak ada. Yang singular nggak ada. Yang plural ternyata ada semua. Tapi yang di orang ketiga nggak ada. Nah, itunya. Ya, makasih. Ya, jadi kalau masalah ini itu adalah sebenarnya kita kembali lagi ke Yunani 1 yaitu tanda. Sebenarnya itu lebih kepada tanda baca kalau saya bilang ya, tanda baca atau aksen gitu ya. Oke. Jadi ini itu dia berfungsi sebenarnya sebagai namanya itu tanda Ellison ya. Ini tuh sebagai namanya itu tanda Ellison atau kalau di dalam Indonesia itu kan tanda baca gitu ya, koma atas gitu. Nah, ini dia disebut sebagai tanda Ellison. Ellison itu dia berfungsi sebagai pengganti vokal akhir dari sebuah kata, Bapak Ibu. Merupakan pengganti dari sebuah dia bisa disebut Ellison sebagai misalkan pengganti dari vokal akhir dari sebuah kata. Misalkan contohnya itu adalah dia auto. Ini tandanya ini hampir ada 2 gitu. Yang pertama saya jelasin tanda Ellison dulu. Jadi dia berfungsi itu sebagai vokal akhir, pengganti vokal akhir. Pengganti vokal akhir. Tapi Bu, tidak mempengaruhi arti kata tersebut kan Bu ya, gara-gara enggak sih Pak, enggak mempengaruhi arti. Ya, ini kayak biar kita pengen tahu gitu ya kenapa dia bisa ada tanda itu. Jadi yang pertama itu dia bisa disebut sebagai tanda Ellison, yaitu sebagai pengganti vokal akhir. Kalau misalkan vokal akhir misalkan daripada dia di sini. Ya. Misalkan vokal akhir di sini, vokal akhirnya dia. Nah, ini mau kita ketemu dengan vokal juga, gitu yang selanjutnya. Nah, dia bisa kita ubah atau kita ganti menjadi seperti ini, dia, di, koma. Ya.
terus auto. Auto. Jadi hilang. Nah, itu disebut sebagai tanda Ellison. Itu sebagai pengganti vokal akhir, diganti atau dihilangkan karena ketemu dengan vokal juga. Jadi biar istilahnya tulisannya jadi lebih singkat gitu ya, atau lebih enak dibaca. Tapi dalam artiannya dia tetap artinya itu adalah dia. Tapi kalau kita baca tetap di auto gitu ya, di auto. Nah, satu lagi tanda yang sama itu berarti sebagai tanda awal. Dia berarti sebagai tanda awal. Nah, itu yang sama dengan tanda hembus. Ya. Tanda hembus yang kebalik, ya, seperti ho ini, yaitu sebagai tanda hembus. Ya. Tanda hembus yang sebenarnya itu dibunyikan atau dilafalkan. Nah, tapi kalau yang berbalik seperti ini, dia hanya sifatnya sebagai tanda awal atau smooth breathing, tanda awal yang memang tidak perlu dibunyikan. Jadi dia sebenarnya lebih kepada bentuknya itu sebagai tanda awal saja. Nah, ini hanya sebutnya sebagai tanda awal atau ya tanda hembus gitu ya. Tapi kalau yang modelnya balik ke sana, ini ya, yang balik ke sini, ini tidak perlu dilafalkan. Tapi kalau misalkan dibalik ke kanan sini, dia itu harus dilafalkan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini ada aksen ini nih, ini namanya aksen, gitu ya. Jadi aksen itu sebenarnya dipergunakan untuk menyatakan nada daripada kata itu. Kalau ada aksennya di sini, berarti dia harus naik gitu suaranya. Jadi dibacanya luon. Jadi kayak ada aksennya. Kayak kalau kita lafalkan bacanya kalau ada tanda aksen seperti itu berarti dia naik. Luon. Suaranya agak naik. Seperti itu aja sih, Pak. Tapi tidak mengubah arti atau segala macam. Ya, karena kita kan kalau dia di Ibrani kan beda coret dikit aja kan beda gitu kan, karena dia nggak punya vokal kan. Makanya yang ini Yunani kan nggak terlalu ke sana arahnya ya. Yes, betul, Pak. Jadi sifatnya itu nggak seperti kayak Ibrani banget sih. Ya, karena kebiasaan di Ibrani kalau harus perhatiin koma, strip atau apa. Di Yunani ada beda ini, jadi bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu loh. Iya, jadi kalau tanda aksen seperti ini dia sebenarnya sifatnya kayak lebih kayak untuk lebih pelafalan aja. Kayak misalkan berarti kata itu harus bacanya tuh harus naik gitu ya. Nadanya naik. Luon gitu. Kayak lu ete kayak gitu. Karena sebenarnya lebih kayak situ aja. Tapi kalau untuk mempengaruhi arti dan lain sebagainya saya pikir enggak. Gitu. Masih, Bu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi untuk bentuk daripada imperfect aktif indikatif, modelnya kita nanti akan ketemu seperti ini. Luon, lues, lun, luomen, luet, dan luon. Jadi semua katanya itu nanti akan ditambahkan akmen atau di depan, gitu ya. Bentuk imperfect tuh gitu. Jadi pasti katanya di depannya itu ditambahkan Jadi kalau misalkan kita ketemu misalkan kata kerja lainnya gitu ya. Contohnya itu adalah kata kerja lainnya itu adalah blepo. Blepo. Oh, ini deh yang lebih gampang. Aku kan I hear ya, saya mendengar. Kalau di dalam bentuk present ya I hear. Sorry Bu, ini kayak kemarin sempat dibahas juga ya Bu ya, terakhir ya, pelajaran terakhir ya. Saya lupa sih. Oh iya. Coba seingat saya kalau nggak salah itu terakhir itu kita present active indicator atau demonstrative pronoun. Kita review sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan atau kita mau ubah ke dalam bentuk perfectnya, maka itu menjadi
dengan rumus yang seperti ini, ya. Berarti kita tambahkan dulu nih di depannya. Itu adalah E. Ya. Jadi aku O. Nah, O-nya berarti kan di sini stemnya yang terakhir ini adalah bentuk daripada present aktif indikatif orang pertama. Maka kita ganti dulu jadi on. Ini kita coret-coret terlebih dahulu aja ya. Nah, biar dia, nah ini kan jadinya kayaknya aneh gitu ya. Aku on gitu. Nah, jadi kalau E ketemu A, ini maka dia akan berubah, Bapak Ibu. Vokal ketemu vokal dia berubah menjadi E panjang. Jadi E, ko, U, on. Nah, jadi bentuk daripada imperfect aktif indikatif dari kata ako uo itu adalah eko uo. Gitu. Bu, kenapa nggak epsilon? Gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita ubah, gitu ya, kalau kita ubah, dia jadi eako uo seperti ini. Tapi di dalam Yunani kalau misalkan epsilon ya vokal pendek ketemu dengan vokal pendek, ini ya, dia kita ubah menjadi e panjang. Oke, lebih meringkas saja sih. Tapi kalau misalkan epsilon ketemu dengan huruf mati atau konsonan, ya dia tetap ditambah di depannya epsilon aja. Ini berlaku untuk vokal ketemu vokal ya Bu ya? Iya, kalau misalkan ketemu vokal pasti dia akan berubah menjadi vokal panjang. Vokal panjang ya, jadi yang ini kan, yang ini ya, panjang ini ya. Iya, betul. Setelah ke belakangnya dia sama. Kayak gini. Oke, jadi kita lihat sampai selesai dulu ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang tadi untuk bentuk imperfect. Nah, menurut saya ini yang rumus ini, kalau misalkan kita bingung berubah-berubahnya dari mana ya, kita bisa lihat summary di sini atau kalau saya bilang ini rumus. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat lagi ke dalam bentuk tabel di sini, nah ini sebenarnya yang kita perlu juga tahu gitu ya, atau kita perlu juga hafalkan lah ini perubahan dari bentuk imperfectnya. Jadi kalau dulu tuh saya buat kalau nggak salah 16 kotak Bapak Ibu. 16 kotak dari perubahan bentuk setiap kata kerja. Bentuk present kayak seperti ini nih. Gitu ya. Bentuk present aktif indikatifnya ya dari lu luo, lues, luei, luomen, luete, luosin gitu ya. Itu bentuk present aktif indikatif. Nah, bentuk imperfectnya itu saya buat kotak lagi gitu ya. Jadi dulu kami itu disuruh membuat 16 tabel dari perubahan bentuk kata kerja masing-masing. Gitu. Jadi itu yang tiap minggu, jadi itu kayak apa ya bahasa Jawanya kayak ngededek, kayak jadi nempel gitu di kepala karena dijejelinnya kita disuruh buat 16 kotak itu dari masing-masing perubahan setiap kata kerja. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita akhirnya bisa menemukan sendiri, oh ternyata benar bahwa dari masing-masing perubahan kata kerja itu memang dia punya satu ciri perubahan khusus. Nah, kayak seperti ini bentuk imperfect. Nah, ternyata bentuk imperfect itu di depannya ditambahkan augment, yaitu tadi itu. Nah, sisanya ke belakangnya berarti dia hanya berbedanya itu di depan sama di belakang. Tapi di tengah-tengahnya itu tetap. Itu berarti yang menjadikan oh itu bentuk dari kata kerja imperfect. Bu mau nanya Bu, ini kalau parsing tulisnya IAI gitu berarti? Iya, IAI orang pertama imperfect. Betul. Oke, thank you Bu. Kemarin di UAS ada nggak, Bu? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau saya kasih itu ya saya ini keterlaluan gitu ya. Orang belum dipelajari dikeluari. Aman, Pak. Kalau UAS kemarin aman, tenang. Oke, nah ini yang tadi. Jadi vokal E tadi itu mengawali kata-kata yang tadi gitu ya.
sehingga dikenal sebagai namanya augment. Jadi epsilon tadi, tambahan tadi di depan itu, dia disebut sebagai augment. Nah, augment itu menyatakan sebuah tense dari kata kerja yang sifatnya tuh lampau. Jadi kalau ada bentuk di depan itu berarti menunjukkan daripada kata kerja itu atau kegiatan itu bersifat lampau. Seperti itu. Di dalam case kata kerja ya Bapak Ibu. Nah, terus kata-kata yang diawali dengan konsonan itu akan ditambahkan augment tadi. Kalau misalkan luo, ya kata luo tadi, kata-kata yang diawali dengan konsonan. Jadi kata kerja yang diawali dengan konsonan atau huruf mati seperti luo, blepo gitu ya, krino. Nah, itu kan depannya itu kan huruf konsonan ya. Maka dia di depannya ditambahkan augment. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai augment silabis ya. Di mana kehadiran itu menambahkan jumlah silabel kata atau jumlah suku kata. Jadi ini dianggap sebagai satu suku kata sendiri di dalam Yunani. Nah, lu itu sebagai suku kata sendiri di dalam Yunani. Nah, akhiran one itu juga dikatakan sebagai satu suku kata sendiri. Jadi dia menambahkan. Jadi augment ini jadi sifatnya menambahkan satu suku kata di dalam sebuah bentuk kata. Nah, itu kata yang diawali dengan konsonan ya. Nah, beda lagi kalau misalkan tadi yang apabila kata diawali dengan vokal pendek atau huruf vokal, sama tadi kayak aku, ya kan? Harusnya kan dia ako, on dari kata dasar aku. Tapi kan kalau aku itu berarti dia diawali dengan huruf vokal juga. Ya, maka vokal tersebut akan diperpanjang gitu. Itu yang disebut sebagai namanya augment temporal, yaitu memperpanjang vokal. Ya bisa dibilang memperpanjang vokal. Jadi vokal augment tadi menjadi ya. Jadi vokal ini nih bukan lagi menjadi seperti ini tulisannya, tapi dia diubah menjadi eta. Jadi makanya tadi diubah menjadi aku. Kalau misalkan ketemu vokal O, maka dia berubah menjadi O. Kalau ketemu vokal A, maka dia berubah menjadi E. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Kalau bingung, pusing, tolong dikasih tahu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada kata kerja lainnya, ketemu dengan misalkan terus egeiro. Ya, egeiro. Nah, ketemu gitu kan? Nah, di sini vokal ya, maka dia augment ketemu vokal maka dia berubah menjadi eta juga. Jadi egi, egeiron. Ya, karena ini kan egeiron. Nah, kalau misalkan apalagi bentuk daripada huruf O ya. Nah, kalau dia misalkan ketemu O gitu ya, vokal O, ya ketemu vokal O, maka dia menjadi O, katanya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia tidak ketemu dengan vokal, seperti misalkan dua tadi, dia tetap augment, gitu ya. Misalkan lepo. Blepon kan berartinya jadi blepon. Nah, ini dia tetap jadinya blepon, blepon. Tidak diubah menjadi vokal karena dia ketemu dengan huruf konsonan atau huruf mati. Oke, saya lanjut. Nah, itu tadi dalam satu suku kata. Nah, gimana kalau misalkan augment atau tadi itu ketemu dengan kata kerja majemuk? Kata kerja majemuk itu yang seperti apa sih? Di penempatan augment dalam kata kerja majemuk.
Kata kerja majemuk itu atau kata majemuk itu merupakan gabungan kata yang dibentuk dari preposisi dan kata kerja. Nah, contohnya kata majemuk itu misalkan apokrino. Di slide setelahnya sih ada sih. Apokrino. Ya. Nah, apokrino ini merupakan bentuk daripada kata kerja majemuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia terdiri dari preposisi yaitu apo dan krino itu adalah kata kerja. Jadi kalau kita lihat dia itu terdiri apokrino itu bukan berdiri sendiri, tapi dia tuh ibarat kata terdiri dari dua. Apo, ya benar ya, apo tadi. Apo yaitu preposisi dan krino kata kerjanya. Kalau misalkan diartikan di dalam Indonesianya itu apokrino sebenarnya mereka itu adalah meninggalkan. Kayak meninggalkan. Coba lihat lagi bentuk-bentuk preposisi. Preposisi atau kata depan itu ada apo, ana, ek gitu ya. Kayak misalkan ek balo. Nah, ek balo. Ya. Kalau kita ketemu kata ini, nah itu merupakan kata kerja majemuk yang terdiri dari ek. Sebenarnya dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Tapi kadang ada beberapa kata kerja yang dia langsung seperti ini. Jadi dia terdiri dari preposisi dan juga balo. Preposisi dan kata kerja. Jadi ek balo. Itu disebut kata kerja majemuk. Terus ace itu preposisi juga gitu ya. Eser komai. Nah, Kata itu kerja juga majemuk itu yang gimana, Bu? itu Pak tadi yang merupakan gabungan dari preposisi atau kata depan dengan kata kerja. Salah satu Maksudnya contoh. artinya beda apa sama? Nah, maksudnya artinya beda atau sama Pak? Sama si balo sama ek balo itu. Nah, kalau balo itu kan dia kata kerja sendiri. Nah, kalau ek balo itu kan dia ada penambahan gitu ya. Saya balo itu apa sih? Melemparkan ya. Jadi kalau ada ek balo, ada eknya berarti saya melemparkan keluar. Ek itu kan keluarkan di dalam preposisi. Jadi saya melemparkan keluar. Seperti itu Pak. Jadi ada penambahan kata sebenarnya kalau misalkan kita ketemu kata yang seperti ini. Kata majemuk ini. Sama kayak misalkan apa lagi ya katanya ya. Apokrino juga ini, saya meninggalkan. Nah, aponya itu bisa nanti kalau ketemu genitif misalkan bisa dari atau kepada seperti itu. Nah, biasanya ada penambahan seperti itu. Atau misalkan contohnya itu ada lagi mungkin seperti apa ya? Peri. Nah, peri itu kan preposisi. Tapi ada yang misalkan dia langsung gabungan gitu, peri agro. Nah, ini kan sebenarnya ini jadi gabungan nih. Kalau kita ketemu di dalam satu kalimat periago, ini dia merupakan kata majemuk. Ya, kata kerja majemuk. Itu terdiri dari preposisi, preposisinya peri, ditambah dengan kata kerjanya yaitu adalah ago. Kalau diartikan berarti saya membawa ago itu memimpin bukan ya? Saya memimpin berkeliling. Berkeliling. Kelilingnya itu dari mana? Dari perinya ini. Jadi ada penambahan kata preposisi di situnya. Atau kalau kadang kan kalau di kalimat-kalimat sebelumnya kalau kita belajar preposisi biasanya kan dia ek itu ketemu dengan kata benda. Gitu ya. Ek misalkan ek theo di luar Allah, di luar Tuhan. Ek theos.
theon, di luar Allah. Nah, biasanya preposisi yang kita pelajari kemarin itu dia ketemu dengan kata benda. Gitu. Tapi kalau kata kerja majemuk biasanya dia preposisi itu ketemu dengan kata kerja. Nah, makanya itu ada tambahan seperti kayak gini, periago, saya memimpin berkeliling. Saya memimpin berkeliling, atau ekbalo, saya melempar keluar. Seperti itu. Itu disebut kata kerja majemuk. Di mana merupakan gabungan dari kata yang dibentuk dari preposisi dan kata kerja. Nah, bagaimana kalau misalkan penempatan augment di dalam bentuk imperfect kalau ketemu dengan kata kerja majemuk? Sorry, tadi Pak Yuda, oke nggak Pak? Tadi paham nggak? Aman ya Pak Yuda? Oke. Nah, kalau tadi kan yang kata yang pertama itu kan dia bukan kata kerja majemuk ya, tapi dia kata kerja berdiri sendiri ya. Eluon. Ya. Itu enak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ketemu dengan kata kerja majemuk? Augment itu apakah tetap ditaruh di depan atau ditaruh di belakang? Nah, jadi augment E-nya tadi ini berbeda kalau misalkan kita ketemu dengan kata kerja majemuk. Ya. Jadi kalau misalkan kata itu berdiri sendiri, kata kerja itu berdiri sendiri dan bukan kata kerja majemuk, dia tetap ditaruh di depan. Tapi berbeda kalau misalkan augment itu ketemu dengan kata kerja majemuk. Ya, jadi dia tidak ditaruh di depan. Di penempatan augment pada kata kerja itu diletakkan di antara preposisi, ya, diletakkan di antara preposisi dan kata kerja. Jadi bukan ditaruh di depan, ya. Jadi eperi ago bukan, tapi dia diletakkan di tengah-tengah. Kalau ketemu dengan kata kerja majemuk. Jadi Bu, jadinya jadi banyak dong ya. Ya. Nanti kita lihat contohnya ya Bapak Ibu ya. Ada di slide berikutnya. Jadi huruf akhir dari preposisi harus dihilangkan sebelum ditempatkan augment. Jadi kan seperti ini. Jadi misalkan contohnya apokrino gitu ya. Nah, jadi augmentnya kan diletakkan di tengah-tengah, ya kan? Di tengah-tengah karena ini merupakan kata kerja majemuk. E-nya jadi bukan diletakkan di depan, tapi diletakkan di belakang, di tengah-tengah, karena dia merupakan kata kerja majemuk. Ya, sisanya kalau bukan kata kerja majemuk, dia tetap ditaruh di depan. Nah, kemudian setelah itu berarti jatuhnya kan apoe krino, itu kan jadi panjang. Nah, huruf akhir dari preposisi ini dihilangkan Bapak Ibu. Sebelum menempatkan augment. Jadinya, jadi bukan apoekrino, tapi menjadi apekrino. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau saya kecepatan? Ya Bu ya. Jadi kalau kata majemuk itu ditaruh di tengah ya Bu ya? Betul. Ditaruh di tengah dan kemudian akhir kata akhir huruf dari preposisi itu dihilangkan. Jadinya apekrino. Kalau dia vokal, kalau dia nggak vokal, Bu, pasti vokal. Pasti vokal, Pak. Ini Kan kayak peri ini berarti pere gitu langsung. Iya, betul. Pere. Oh, gitu. Terus yang belakangnya nggak berubah, Bu? Yang krino O-nya itu nggak jadi... Nah, ini jadi kan tetap mengikuti yang tadi kan, bentuk imperfect on. Jadi apekrinon. Makin rumit ya, Bu? Iya, Pak, ini masih bentuk imperfect. Nah, Pokoknya contohnya makin top lah pokoknya. makin nggak bisa berkata-kata lagi ya, Pak. Bu, kalau mengidentifikasi itu kata kerja majemuk tuh gimana? Nah, Kan kadang ada kan gabungan preposisi sama kata kerja kan ada yang berubah. Ini kan kayak dibalikin lagi ke kata asal kan? betul, Pak. Itu kenapa kita perlu tahu bentuk preposisi itu seperti apa. Nah, bentuk kata kerja itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu kata kerja majemuk, kalau saya simpelnya gini, Pak, pasti
salah satunya itu kata itu pasti panjang, kemungkinan dua. Bisa dia termasuk kata kerja majemuk atau dia misalkan perubahan dari bentuk kata kerja yang panjang itu. Yang kedua itu adalah participle atau partisip. Jadi dua kemungkinan itu kalau misalkan kalimatnya panjang. Kalau misalkan kita simpelnya ya, kalau kita mencari simpelnya. Jadi kalau kita ketemu kata panjang gitu, dia kemungkinan dua. Apakah dia termasuk kata kerja majemuk atau dia termasuk kata kerja partisip itu yang nanti di Yunani 2 yang paling akhir itu kita pelajari. Jadi kemungkinan dua itu. Nah, kalau kita udah tahu bentuk daripada preposisi itu seperti apa dan kata kerja seperti apa, itu kita bisa langsung menebak, Pak. Kayak misalkan contohnya gini, ek balo. Ek ini kita pasti tahu, ek ini kan bentuk preposisi. Nah, balo itu merupakan kata dasar bentuk kata kerja lah istilahnya dari kata balo ya. Jadi kita tahu bahwa itu pasti kata kerja majemuk. Gitu. Jadi itu yang pentingnya kita perlu tahu dulu bentuk kata preposisi itu apa aja sih? Ada egg, ace, terus ada apo, ada anak, ada peri, dia. Nah, itu bentuk-bentuk preposisi. Jadi kalau misalkan dia ada gabungan dengan kata kerja gitu ya. Mau itu krino, mau itu ago, mau itu balo, mau itu egeiro, doksaso. Nah, itu pasti mereka kata kerja majemuk kalau digabung. Gitu. Kayak di Itali ngomongnya. Mesti tahu kata depannya ya Bu ya. Yang Iya, kayak betul. yang yang kayak gitu ya Bu. Iya, betul, Bu. Itu pastinya gimana Bu? Nah, itu parsingnya tetap aja Bu mengikuti sebenarnya kalau kata kerja majemuk itu tetap sebenarnya pastinya kita nggak perlu pusing-pusing, dia kembali kepada bentuk kata kerjanya aja. Apakah dia termasuk imperfect, present aktif, indikatif, orang seperti itu aja kalau misalkan kata kerja majemuk. Nanti kalau Jadi misalnya nggak perlu. kata kerja majemuk itu yang ininya Bu, kan misalnya kata majemuk gitu, nanti kan di atas kita kan suka ada verb kayak gitu Bu ya, conjunction kayak gitu. Tetap aja Bu, bentuknya adalah verb, kata kerja. Karena dia kan di golongan kata kerja. Oh, tetap jadi nggak mesti pakai verb majemuk gitu, nggak usah Bu, jadi verb Nggak majemuk. usah, nggak Nggak usah. usah ya. Nah, karena kan Asalnya kan kadang-kadang verb guru. kan. Iya, memang Asalnya asalnya dulu. verb, betul. Dari verb lari ke IAI gitu kan. Ya, betul. Wah ini Bu, kayaknya kita mesti dilanjut ke makan kemarin Bu. Makan. Harus makan lagi Bu yang kemarin Bu. Dopinya kalau di Bandung mah banyak ya Bu ya. Iya, aduh, jadi banyak nih. Aduh. Ini toppingnya nih banyak banget. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ketemu kata kerja majemuk, nanti parsingnya atau penggolongannya dia tetap sebagai kata kerja, gitu ya. Tapi berbeda nanti kalau misalkan preposisi itu dia ketemu kata benda, dia tetap dihitungnya preposisi sendiri, kata benda sendiri. Ingat yang lalu, gitu ya. Tapi itu majemuk juga. Enggak dong, Pak. Kalau dia ketemu kata benda, dia tetap jatuhnya sendiri-sendiri di parsingnya. Ek-nya sendiri, ya kan? Kata bendanya sendiri, gitu. Bu, saya kemarin sempat catat, Ibu kasih tahu yang ada si-nya itu apa itu Bu ya? X, XC, XC, gitu ya. Oh Jadi, ya. itu beda lagi Bu. Nah, itu juga termasuk dalam golongan kata kerja majemuk, Pak. Nah, jadi ek ketemu misalkan apa ya? Jadi gini, kalau misalkan dia ketemu ek, ya, ketemu misalkan konsonan S. Konsonan S, nah maka dia berubah nih. K-nya di sini bisa berubah, gitu ya. Dia menjadi X, C, gitu ya. Jadi nggak usah pakai lagi nggak usah pakai lagi apa namanya S di sini. Jadi kan sebenarnya kalau kita baca itu kan kata apa ya dari si sinago, sinago, sinago.
Kalau ini berarti bukan kata majemuk ya, Bu ya? Ini kata benda ya? Dia majemuk, Pak. Sinag Sinagoga itu kan dia tuh kayak saya berkumpul bersama, I gather together. Saya lupa penulisannya seperti ini atau tidak. Jadi dia bentuk kata kerja. Jadi ex sinagoga, saya berkumpul bersama-sama keluar gitu misalkan. Jadi kalau misalkan ketemu kayak gini gitu ya, ke apa ketemu sigma, maka dia berubah menjadi si gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita baca juga kan secara ininya kan sama juga, dia masuk kayak si gitu ya. Jadi dia diubah menjadi gini. Sinagon gitu. Ini bentuk imperfect. Sinagon. berarti ini case di line yang tadi lagi, Bu ya. Ini ada case lagi nih kalau ketemu S aja. Iya, jadi kalau ketemu Aja. kayak KS ketemu KS gitu kan dibacanya kan kayak agak kurang enak ya. X sinagon gitu kan. Jadi yang mendekati dengan perubahan K ke S itu adalah si. Jadi X sinagon. Thank you, Bu. Sorry Bu. Sorry Bu. Nanti mungkin Saya- saya akan kasih catatan berapa perubahan kayak huruf-huruf ini. Yuk Pak, monggo Pak, monggo. Apabila preposisi berakhiran vokal, maka vokal tersebut harus dihilangkan. Cuman kan omikron bukannya vokal ya Bu ya? Kok diganti epsilon? Sama aja Iya, toh? omikron vokal. Ya, tapi kok diganti epsilon juga? Nah, ini Pak yang tadi. Iya, karena kan dia sedang berbicara bentuk imperfect. Imperfect. Kenapa diganti epsilon atau kenapa diganti Altman? Karena kita sedang konteksnya berbicara tentang kata kerja imperfect, di mana Altman itu atau epsilon ini dia merupakan jenis atau tense ya, yang menunjukkan bahwa kegiatan itu bersifat lampau. Itu Pak. Jadi itu perlu ditambahkan Altman atau baik itu di berarti depan. imperfect itu intinya lampau gitu ya, kata kerja lampau ya? Yes, betul. Supaya kita mengartikan bahwa kegiatan itu adalah saya dulu sedang pergi keluar gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa jenis kegiatan itu berarti sifatnya adalah lampau. Seperti itu. Itu jenis imperfect. Yes. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Itu jadi contoh gitu ya. Di apokteino. Apokteino ini kan merupakan juga bentuk kata kerja majemuk. Gitu ya. Apokteino dari kata apok dan ini teino gitu ya. Ini merupakan bentuk daripada kata kerja majemuk. Nah, apokteino itu kalau kita ubah menjadi imperfect, maka dia menjadi epekteino. Nah, O-nya di sini kan dia ditambah, di tengah-tengahnya ini kan ditambahkan E. Nah, prinsipnya kalau ketemu kata kerja majemuk, maka huruf akhir daripada preposisi itu kita hilangkan. Jadi menjadi apokteino. Ini di bawah juga sama. Ini merupakan bentuk kata kerja. Ya, apoleipo. Ya, terdiri dari preposisi dan kata kerja. Preposisinya itu adalah apo, ya, dan kata kerjanya itu adalah leipo. Dia menjadi satu suku kata, maka dia menjadi apoleipo. Itu bentuk kata kerja present aktif indikatif. Ya. Yang pertama singular. Bentuk kita mau ubah menjadi bentuk imperfectnya seperti apa? Menjadi apeleipon. Nah, kalau kita bedah, ya, dia di sininya di tengahnya itu ditambahkan e, kan? Ditambahkan augment. Nah, karena ini adalah kata kerja majemuk, maka huruf akhir daripada preposisi itu kita hilangkan. Maka dia menjadi apeleipo, gitu kan. Tapi kan O-nya ini masih present, maka kita ganti jadi ape, jadi on. Apeleipo. Demikian juga di bawah.
Bisa Oh, dimengerti pusing ya, Bapak Bu ya? Ibu. Oke. Nggak apa-apa Pak, berarti itu sudah bereaksi kalau pusing. Belangkir. Udah ngebul, Bu, udah ngebul Udah katanya. ngebol, udah ngebol. Oke, oke. Kita cukup di sini ya, Bapak Ibu. Diganti sama ya Bu berarti ya. Yes, Bu, betul. Jadi itu diganti jadi E. Karena huruf akhirannya itu diganti. Dihilangkan. berarti kalau huruf yang tengahnya diganti, huruf akhir pasti dihilangkan ya. Yes, betul. Itu berarti rumus juga ya Bu ya. Iya, kalau misalkan itu ketemu dengan case-nya khususnya kata kerja majemuk aja Bu. Tapi kalau misalkan kata kerja biasa yang berdiri sendiri, dia tetap ada di depan. Aduh, gue makin nggak ngerti dah. Jadi kebanyakan. Aduh, dari gimana nih? Pak Yuda. Aduh, Iya, ini imperfect gitu ya. Jadi imperfect itu simpelnya itu. Kalau saya gini Bu, kita kan udah belajar present gitu ya. Present kita udah tahu lah menguasai bahwa kata dasarnya itu adalah seperti blepo, ago gitu ya, eko itu adalah bentuk present atau kata dasar kalau saya bisa bilang kata awalan gitu untuk dari kata kerja awalan. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke bentuk imperfect, tinggal kita ingatnya bahwa imperfect itu berarti kata lampau. Nah, bentuk tambahan dari kata lampau itu adalah augment, yaitu e. Jadi tinggal tambahkan aja di depannya e. Nah, tinggal berubah aja tuh. Yang berubah adalah dari imperfect adalah di depan sama di belakangnya. Tengah-tengahnya tetap sama. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu kata kerja, misalkan, tapi kok kata kerja majemuknya berbeda, Bu. Nah, nanti tinggal kita lihat catatan lagi aja di kata kerja majemuk. Intinya kalau kata kerja majemuk itu kan yaitu preposisi maka augmentnya itu bukan ada di depan tapi ada di tengah-tengah. Gitu. Hah? Oke, udah pada pusing. Oke, kita tutup kelas kita malam hari ini sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, berproses aja dulu. Ini masih pemula, masih awal-awal gitu ya, biar memanaskan kembali. Bikin bingung Bukan yang panas lagi, tapi udah ngebul ini. bikin bingung yang lain Bu, itu Elisa sama Salam juga bingung kenapa yang tua-tua begini katanya. Tapi sebenarnya Bu ya, kalau ada buku yang ini ngebantu banget sih sebenarnya Bu. Teman-teman itu bukannya promo ya, ini ngebantu banget bagi saya. Karena begitu cari rumus di sini ada semua sebenarnya. Iya, ini lebih baik poin ini aja. Jadi Ibu Esti nerangin, kita tinggal nyatet. Iya, ya sebenarnya di situ ada Bu semuanya gitu ya. Teman-teman kalau bukan promo sih. Kemarin di leksikon ya Bu? Di Resamers Pak. Resamers. Oh. Di Pak itu Hey, Pak Tommy hey. ada lah. Di Pak Tommy ininya Pak Yuda. Ada Pak Tommy ya PDF-nya ya. Semua udah punya kok. Iya, semuanya ada PDF-nya kok. Udah punya kok. Udah di-download, cuman ini tadi telat bukanya. Masa nggak ngerti bahasa Inggris. Memang perlu ada yang translatein ya Pak ya. Bahasa Inggris lumayan juga ya Bu. Di sini banyak rumusnya sebenarnya kayak tadi. Iya, betul. Cari sih sebenarnya. Kalau kata saya sih memang tebel banget tuh. Kita thank you di-printin tuh tebel begini. Wih, luar biasa. Itu kepake sih ini teman-teman bener. Kalau kata saya sih ini kepake banget. Iya Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang memang suka mencatat ya emang itu disarankan buat di print gitu ya. Jadi biar dicoret-coretnya tuh enak gitu. Nah di situ juga memang sebenarnya udah ada tadi rumusnya gitu ya, model rumus dan tabel-tabelnya itu udah disediakan memang untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Kenapa dia bisa berubah? Jadi sebenarnya PowerPoint saya itu cuma sedikit menambahkan aja gitu ya. Kenapa bisa berubah? Kadang kan kalau di Resamers itu dia cuma langsung gitu ya perubahannya. Misalkan kayak tadi egg balon bisa menjadi misalkan jadi langsung jadi egg balon gitu, langsung bentuk imperfectnya gitu. Tapi kalau tadi di PPT itu sebenarnya saya lebih kayak pengen ngasih nunjuk nih loh perubahannya gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu tuh bisa melihat bahwa oh ternyata asal usulnya memang berubahnya itu ada penambahan dari augment tadi. Seperti itu. Oke.
Mantap gitu ya. Jadi biar semangat menyala-nyala ini kan udah di udah di jam kedua ya. Gimana Pak Hiu yang di jalan aman? Tapi bener Bu, enak malam ngerjain Yunani Bu. Enak ya Bu ya. Enak, jadi udah gini kan udah nggak ada mata kuliah lagi. Betul. Enak, tidurnya enak Bu, udah ngebul enak tidur. Oh kemarin tidurnya gak enak ya Pak, agak nyangkut gitu ya. Ya kan kalau habis Yunani kan Cepol, terus si Pak Loren, tidurnya nggak enak Bu, kurang ngebul. Gara-gara lihat Bu Esti kok Harima malamnya ya belum tidur. Aduh. Ish, bukan dong, saya dimarahin Hendrik nanti. Oke Bapak Ibu. Oke, saya pikir kita berhenti sampai di sini. Terima kasih buat keaktifan dan kerjasamanya Bapak Ibu ya. Jadi ini baru pertemuan pertama, tenang gitu ya. Nanti makin ke belakang itu makin memanas gitu ya. Biasanya perlu tambahan-tambahan asupan gitu ya. Di dulu tuh Jangan gosong aja Bu. Kenapa Pak? Asal jangan gosong aja. Nggak gosong Pak, tenang Pak. Makin panas. Nggak gosong Pak, tentu pasti makin semangat lah saya mah optimis dan positif ya. Tapi mending Yunani Bu, Yunani. Lalu Ibrani tambah nggak jelas itu saya. Betul, ngadu. Waduh. Nah, kalau Ibrani itu muka kita jadi kotak-kotak. Karena ngikutin kotak-kotaknya. Oh, kotak-kotak. Kalau Yunani kan ada banyak belak-belok. Yang penting tahu tujuannya ya. Tadi kan sebenarnya banyak cuma penambahan di awal aja ya Bu ya. Misalnya kayak kayak begitu cuma tambahan kayak gitu, tapi pusing gitu nambahinnya banyak. Kasihan Budi tuh. Pak Budi pusing ya? Pak Budi masih aman Pak? Udah mabok kita Bu. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi nanti ya menurut saya kita belajar pelan-pelan lah. Ya. Nanti makin lama makin pasti bisa mengerti. Saya juga surprise Bapak Ibu. Saya pikir tuh pas ngeliat UAS-nya tuh nggak jelek-jelek banget menurut saya, gitu ya. Dibandingkan kelas pagi hampir sama gitu ya. Maksudnya hampir bisa sama-sama mengimbangi gitu. Jadi artinya kelas malam saya pikir effortnya juga bagus gitu dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga UAS-nya. Jadi ini bukan termasuk menyenangkan gitu ya. Tapi memang saya akui Bapak Ibu dikasih tugas-tugas dan juga Yunaninya gitu ya. Mungkin meskipun pusing-pusing gitu ya. Tanya sana sini, tapi buat saya itu bagus gitu ya. Saya cukup surprise gitu. Luar biasa. Oke, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu buat semuanya. Kita tutup di dalam doa ya. Silakan yang berdoa. Mau Pak Hari atau aku? Pak. Pak Hari deh. Tanggung Sam. Satu paket. Nggak apa-apa Pak Harinya, ayo. Pak Hari. Yuk. Oke, Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini yang luar biasa Tuhan. Berkati Ibu Esti sebagai dosen kami Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, baik dalam pekerjaan dan pelayanannya. Dan khususnya membina kami Tuhan, para mahasiswa lebih mengerti Tuhan. Apa yang harus kami lakukan khususnya dalam mempelajari bahasa Yunani. Dan biarlah dengan mempelajari bahasa Yunani ini Tuhan, kami lebih mengerti makna daripada kata-kata atau kalimat yang ada dalam Alkitab Tuhan. Sehingga kami dapat rema yang lebih lagi Tuhan, dengan lebih lagi mempelajari bahasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan lindungi kami semua dalam hari ini, dalam istirahat kami, sehingga besok pagi kami bisa memulai seluruh aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.